Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauzul Ajim, kelas 12 Geomatika 3. Kali ini saya akan menjelaskan sejarah Kerajaan Pajajaran. Pajajaran adalah kerajaan Hindu terakhir di Jawa. Sejarah Kerajaan Pajajaran atau juga dikenal sebagai kerajaan sudah dimulai pada tahun 1130 Masehi dan berakhir di tahun 1579 Masehi. Pajajaran menguasai wilayah seluas 300 atau sekitar 1176 km, mencakup Pelabuhan Sunda Kelapa, Pelabuhan Cimanuk, dan Sungai Cimanuk. Kerajaan Pajajaran atau Kerajaan Sunda merupakan kerajaan Hindu yang terletak di Parahyangan, Sunda. Pakuan berasal dari kata Pakuan yang mengartikan sebuah kota di masanya. Para masyarakat Asia Tenggara terbiasa untuk menyebut sebuah kerajaan dengan nama ibu kota, dan dari beberapa catatan yang pada tahun 923 oleh Sriwijaya Bupati seperti yang ada pada sebuah prasasti Sangayang Tapak 1030 Masehi, berlokasi di Kampung Pangcalikan dan juga Bantar Muncang, tepi Sungai Citatih, Cibadak, Sukabumi. Puncak kejayaan Kerajaan Pajajaran di masa pemerintahan Sri Badungga Maharaja. Kerajaan Pajajaran mencapai masa kejayaannya, dan ini menjadi alasan yang sering dikatakan masyarakat Jawa jika Sri Badungga atau Siliwangi merupakan seorang raja yang tidak pernah purna dan selalu hidup abadi di barat. Maharaja tersebut membangun sebuah karya besar, yakni telaga dengan ukuran besar bernama Maharaja Wijaya, serta membuat jalan untuk menuju ke ibu kota Pakuan serta Wanigiri. Ia juga memperkuat pertahanan ibu kota serta memberikan desa pendidikan untuk semua pendeta beserta pengikutnya, sehingga bisa menyemangati kegiatan beragama dan dijadikan penuntun kehidupan para rakyat. Raja-raja Kerajaan Pajajaran. 1. Sri Badungga Maharaja 1482 sampai 1521, bertahta di Pakuan. Kedua, Surawisesa 1521 sampai 1535, bertahta di Pakuan. Ketiga, Ratu Dewata 1535 sampai 1543, bertahta di Pakuan. Keempat, Ratu Sakti 1543 sampai 1551, bertahta di Pakuan. Kelima, Ratu Nilakendra 1551 sampai 1567, pergi dari Pakuan sebab serangannya Maulana Hasanuddin. Keenam, Ragamula Prabu Surya Kencana 1567 sampai 1579, bertahta di Paneglang. Adapun juga kehancuran Kerajaan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran akhirnya hancur di tahun 1579 karena serangan kerajaan Sunda lain yang yakini Kesultanan Banten. Kerajaan Pajajaran berakhir dengan dibawanya Palangka, Sireman, Sriwancana, dan Pakuan Pajajaran menuju Keraton Surawesan yang berada di Banten oleh pasukan Maulana Yusuf. Batu sebesar 200 kali 160 kali 20 cm tersebut dibawa menuju Banten sebab tradisi politik membuat Pakuan Pajajaran tidak bisa menobatkan raja yang baru dan menjadi petanda jika Maulana Yusuf merupakan penerus dari kerajaan Sunda yang sah, sebab
buyut perempuannya adalah Putri Sri Badungga Maharaja. Palangka Siriman Sriwacana ini bisa dilihat di depan bekas keraton Suroswan di daerah Banten, dan masyarakat Banten menyebutnya dengan Watu Gilang yang berarti mengkilap dan memiliki arti yang sama dengan peninggalan sejarah Kerajaan Pajajaran. Selain naskah abad, Kerajaan Pajajaran juga memiliki beberapa peninggalan lain yang masih bisa dilihat hingga sekarang. Prasasti Cikapudung. Prasasti Cikapudung ditemukan oleh warga di sekitar Sungai Cikapudung, Bandung pada tanggal 8 Oktober 2010. Prasasti Pasir Datar. Prasasti ini ditemukan pada sebuah perkebunan kopi yang terletak di pasir datar. Prasasti Huladuyuh. Prasasti Huladuyuh ini ada bagian tengah sawah di Kampung Huladuyuh, Desa Cikalmain, Kecamatan Sumber, sesudah pemekaran wilayah menjadi Kecamatan Duku Putang. Prasasti Kebon Kopi 2. Prasasti yang dimiliki nama lain Prasasti Pasir Muara merupakan peninggalan dari Kerajaan Sunda Galuh yang ditemukan tidak jauh dari Prasasti Kebon Kopi yang ada di peninggalan dari Kerajaan Tarumanegara. Itu yang saya jelaskan tentang Kerajaan Sejarah Pajajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.